lagi, salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Terima kasih. God bless. God bless. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Media online wartagereja.com bersama dengan Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK se-Jawa Barat mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 di Gereja POUK Depok 2 Timur, Jalan Merapi, Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok. Kegiatan pelatihan jurnalistik media online wartagereja.com bersama dengan POUK diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Heli Rachel Tatipang STH sebagai pelayan firman dan liturgos Penatua Budi Nugroho serta organis Julius Bohang. Usai ibadah, kegiatan pelatihan jurnalistik dibuka oleh Pendeta Anam Prajarmanurung MTH, Ketua Umum BB POUK Jawa Barat dalam kata sambutannya dan doa. Materi awal pelatihan jurnalistik dibawa oleh Pendeta Jenos Saragi STH MTH MMM yang juga dosen komunikasi dan teologi, yang juga mantan Ketua Umum PGIW Provinsi Jawa Barat dan sedang mencalonkan diri menjadi Dewan Pimpinan Daerah Wakil dari Provinsi Jawa Barat nomor 37. Pendeta Jenos Saragi juga merupakan salah seorang Ketua Penasehat Media Online wartagereja.com. Sementara itu, Dharma Laksana STH MSI, pendiri media online wartagereja.com, membawakan materi pelatihan jurnalistik dengan tema membangun kerajaan Allah di era digital dengan jurnalisme yang dibagi menjadi 4 sesi kegiatan. Sesi pertama teori dan 3 sesi berikutnya praktek, karena bagi media wartagereja.com praktek merupakan hal yang lebih penting daripada berteori. Jadi dalam pelatihan jurnalistik kali ini lebih banyak praktek sehingga diharapkan peserta akan dapat melakukan langsung pembuatan berita, rilis berita dan mengupload ke media. Untuk sesi berikutnya saya langsung mau praktek. Jadi begini, kalau di acara-acara resmi kenegaraan biasanya kan ada pejabat tuh pidato, ya, kita dengerin sebagai wartawan. Nah setelah itu pejabatnya jalan mau pulang. Teman-teman sebagai wartawan akan mengejar apa yang tadi disampaikan, penegasan kepada narasumber, dikejar lah. Misalnya nanti saya mau praktek dengan Pak Jenos. Tadi kan Pak Jenos khotbah nih di sini tentang bagaimana bla 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 BLT ya kan, yang apa BTL gitu. Nanti teman-teman kejar, Pak maaf saya jadi ini tadi Bapak statement apa dan sebagainya begini, apa statementnya. Nah ini wartawan semua nih saya anggap nih, ya kan. Dari situ kita akan mendapatkan nanti akan saya ini langsung praktek ya. Jadi teman-teman di lapangan doorstop pejabat ke presiden juga sama. Nanti kalau di istana juga saya sering begitu. Saya datang cegat, Pak izin sebentar tadi sebenarnya tentang bagaimana Bapak ikut kampanye, boleh atau enggak? Misalnya kayak gitu-gitu. Ini kan sebuah praktek yang langsung bisa dipraktekkan. Nah kebetulan di sini pejabat Jenos sebagai tokoh narasumber yang tadi juga mau calon senator, kan teman-teman bisa sampai tanya, Pak, Bapak mau jadi caleg ya Pak? Kira-kira habis berapa ya Pak misalnya? Artinya seperti apa lah? Atau visi-visinya seperti apa Pak? Gitu kan? Terus Bapak nanti kalau duduk di sana mau ngapain? Mau tidur-tidur aja seperti orang-orang atau seperti apa? Misalnya, ya kan? Ya Pak, boleh Pak. Nah itu teman-teman langsung praktek ya, langsung praktek. Tanya beliau sebagai wartawan benar-benar, Pak saya di Warta Gereja. Tanyakan aja nggak apa-apa. Begitu nanti hasilnya kita rilis beritanya. Tadi ada seorang calon anggota legislatif yang kemudian dia juga menyampaikan visi misi dan sebagainya. Atau seperti apa terserah teman-teman nanti hasil liputannya, kan tiap angle-nya beda-beda nih. Itu, ya itu coba kita praktek satu materi Pak, biar wawancara langsung. Jadi wartawan itu kan begitu tugasnya nanya. Nggak tiba-tiba diam terus kita dapat berita, enggak, kejar informasi. Bahkan saya tuh
di KPK harus desak-desakan sama orang karena kita ambil gambar di bawah begini. Bahkan karena kita udah nunggu nih pejabat di belakang, wah kejar ke sana. Nah, itu memang bahkan begitu. Nah sekarang kita coba praktekkan. Atau saya kasih dulu di sini. Iya, jadi begini, Bapak sampaikan bla 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 lah. Nanti selesai itu dikejar lah Bapak ini, Pak bagaimana tadi tentang ini. Ya praktek langsung ini. Jadi nanti teman-teman nggak usah teori banyak-banyak lah. Kayak tadi itu pusing ya kan. Nanti kalau praktek saya akan langsung koreksi nih begininya. Ya. Ya record aja dulu. Atau video juga nggak apa-apa. Jadi boleh. Sekarang itu semua sudah mau rekaman, video, foto itu ada di satu genggaman. Kita manfaatin loh di teknologi digital itu sekarang. Dulu saya sama dengan teman-teman bawa dengan kamera gede-gede yang Umatic. Tapi sekarang sudah kita yang penting gambarnya masih bagus bisa dilihat orang. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dengar lihat baru DLBLT kan gitu. Tapi saya pikir itu menyangkut soal materi tadi. Tapi saya mau sampaikan kenapa saya tertarik untuk DPD. Saya pikir dari situ juga bahannya nanti nggak apa-apa gitu ya. Yang pertama-tama lebih 13 tahun saya di Jawa Barat, baik di PDI, baik juga di FKUB, sudah melihat situasi yang ada di lapangan. Setelah ke kabupaten kota gitu ya, minimal ada 4 hal yang saya lihat menyangkut soal equality, kesetaraan di Jawa Barat. Apa itu? Yang pertama KBB, ya, kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Semua kita udah tahu itu gitu ya. Ini prihatin sekali khusus Jawa Barat. Ini yang pertama yang mendorong saya tidak mau teriakan-teriakan tangisan lain sebagainya soal beribadah dan sebagainya, soal IMB. Dan itu harus kita teriakan, harus kita sampaikan. Itu satu. Yang kedua, menyangkut soal guru-guru agama. Guru-guru agama gitu ya. Mulai SD sampai perguruan tinggi. Ini kan keprihatinan kita. Guru-guru agama, kadang-kadang di beberapa sekolah, kasihan kita untuk tempat untuk bikin pelajaran sekali seminggu itu pun masih sulit gitu ya. Itu dialami oleh banyak ya teman-teman kita Jawa Barat, guru-guru. Bahkan saya katakan universitas yang terhebat di Indonesia adalah ITB dan UI. Mari periksa, adakah guru agama yang punya ditempatkan oleh pemerintah di sana? Yang kedua, yang ketiga, menyangkut soal dana hibah gitu ya. Lihat dana hibah gitu ya. Begitu luar biasa itu anggaran untuk itu. Adakah dana hibah kepada lembaga-lembaga Kristen? Yang ketiga, yang keempat, soal pembimas masyarakat Kristen. Dari 27 kabupaten kota hanya 3 yang ada pembinasnya. Saya pikir kita berharap, bayangkan dari Pangandaran, dari Sukabumi, dari Cirebon itu harus ke Bandung kalau urusan seperti itu. Ya, karena itu mari kita suarakan, teriakan hal-hal seperti itu. Equality, kesetaraan merupakan hal yang dilindungi oleh undang-undang aturan. Itu yang membuat saya tertarik untuk itu. Dan puji syukur kepada Tuhan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual kita lolos gitu ya. Kalau dulu pada awalnya ada 80 calon, dalam seleksi dan sebagainya menjadi 54 nanti yang ada dalam ya, kertas suara itu. Dan saya mau 37. Itulah yang terdorong saya tidak mau generasi sekarang, apalagi generasi anak dan cucu kita lebih menderita untuk ke depan di Jawa Barat. Itu saja gitu ya. Jadi ini saya pikir pengantar, atau dari situ nanti masuk atau dari yang tadi, silakan saja gitu ya, langsung praktek. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak silakan. Ya, langsung. Bapak berangkat, nanti kita ambil gambarnya. Teman-teman wawancarai. Di mana? Terserah, Bapak jalan. Bapak jalan aja seperti biasa. Nanti Bapak kan kejar-kejar ceritanya sama teman-teman ini. Jadi harus stop. Baris saya satu baris dulu. Ya, di sana. Berbaris dulu, berbaris. berbaris. Baris depan dulu. Baris depan. Kejar Pak Jainosnya. Jadi itu dikejar gitu, seperti kayak abis Konferensi acara. pers, iya. Acara, dan tadi para wartawan ngumpul gitu, gimana ya? Pak, sebentar Pak, waktunya Pak. Ya gimana caranya
Teman-teman, ayo coba kita mau lihat. Ini prakteknya. Iya, langsung praktek, Pak. Penjelasan yang Pak tadi warga masyarakat mendapatkan tadi ya secara Gak apa-apa, ngumpul aja ngumpul. Biasa tuh wartawan tuh debak gitu. Tes. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik sekali gitu ya. Karena saya bicara menyangkut soal equality, kesetaraan. Hak kita sama di tengah-tengah masyarakat di Indonesia ini. Karena itu kesetaraan yang 4 hal tadi yang saya sampaikan itu menarik, harus diteriakkan, harus diperjuangkan. Selama ini saya lihat tidak ada yang meneriakkan hal-hal seperti itu, gitu ya. Makanya itu yang saya katakan tadi, saya tertarik untuk menyuarakan, menyampaikan itu kepada para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Apalagi Senayan. Ya, silakan. Baik Pak, izin dong Pak. Ya. apa fakta yang akan dilakukan untuk memperjuangkan hak buruh? Saya pikir begini, karena ini tempatnya di Senayan, maka kita bisa bersama-sama dengan siapa yang berhubungan dengan guru. Misalnya Kementerian Agama, kalau itu guru agama kan, Kementerian Pendidikan kan gitu. Kita bisa ngomong gitu ya. Realitas di lapangan seperti ini loh gitu ya. Kita sampaikan gitu ya. Ya. Terima kasih. Kenapa? Untuk sebagai pencalonan Bapak selaku calon DPD ke depannya, Ya. Bapak kan mengaspirasikan tentang keberagaman keagamaan ya Pak, Ya, khususnya betul. di agama Kristen. Bagaimana Bapak menarasikannya sehingga tidak terlihat seperti Bapak hanya membawa sebagai seorang Dewan Perwakilan Daerah, Bapak hanya membawa suara-suara kekristenan saja Pak? Saya pikir tidak seperti itu. Yang saya sampaikan, equality tadi, kita berharap bahwa keberagaman itu dilindungi oleh undang-undang. Itu jelas. Undang-undang selalu kita lihat tegas untuk mengamankan ini. Yang kedua, kita sudah meratifikasi hak asasi manusia PBB gitu ya. Karena itu kita berharap tadi tidak hanya satu agama yang kita perjuangkan, tapi semua agama di Indonesia. Jadi harus setara dengan yang lain. Baik, untuk akses guru-guru agama juga berarti yang akan Bapak perjuangkan dari kelima agama yang diakui di Indonesia ya Pak? Betul, ya. Kelima agama. Kenapa yang lain? Termasuk rumah ibadah gitu ya. Pas itu. Ada di permuka bisa. Saya pikir begini, sasaran debat kita yang terakhir nanti, ketika kita udah berhubungan, maka silakan cabut itu peraturan bersama. Di situ letaknya. Karena itu yang membuat kita di lapangan sangat prihatin. Gitu. Equality tadi, kenapa yang lain bisa? Kenapa kita tidak? Gitu. Dan kita sudah ngomong dengan agama-agama yang lain di teman-teman kita di Jawa Barat. Mereka sepakat setuju untuk itu. Karena saya di FKUB di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Ada lagi? Tadi Bapak juga ngomong tentang hak hibah Pak. Ada hak-hak hibah yang diperuntukkan untuk kekristenan itu biasanya terhalang di mana Pak? Ya, saya pikir begini. Kita di anggota dewan kan minim gitu ya. Ya, justru saya harap ke depan mari bersinergi. Kalau bisa ada anggota dewan di kabupaten kota, di provinsi, silakan suarakan itu. Jangan hanya tinggal diam begitu ya. Karena ini kebutuhan. Ini kan wakil rakyat gitu ya. Jadi harus tegas untuk itu. Silakan ada Pak. Ya. Ini dulu. Itu pencalonan Bapak nomor berapa ya Pak? Oh ya. Ada pertanyaan ya. Bagus itu. Ya, saya nomor 37 dari 54 orang. Jadi yang ada foto tadi di sana, nanti di sana adalah presiden, wakil presiden, itu ada foto dan nomor. DPD juga seperti itu. Kalau yang lain partai hanya lambang partainya, nomornya dan namanya. Kalau kita ada fotonya, agak ganteng juga di sana. Ya, makasih. Kenapa? Ada 50 calon kan? Seberapa besar? 54. Ya. Bapak kira-kira untuk bisa. Ya, saya pikir gini, dari data statistik di lapangan, ternyata luar biasa jumlah kita dengan Katolik di Jawa Barat. Itu berapa? Lebih. Kalau diharapkan lebih 1 juta lah. Bukan gampang gitu ya, untuk ke Senayan. Saya bertanya Pak, dilihat dari pengalaman Bapak udah cukup lama di FKUB di Lampung dan di Jawa Barat. Ya. Apakah ini bentuk ketidakpuasan Bapak di FKUB sehingga Bapak pengen ke DPD untuk menyuarakan 4 hal itu? Enggak. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Saya pikir begitu gitu ya.
Karena kita sudah lihat di lapangan bagaimana rintihan-rintihan jeritan teriakan dari yang lain. Karena itu saya merasa berhutang sekali ketika ada kesempatan itu kita tidak suarakan. Makanya tagline kita hidup peduli sesama gitu ya. Jadi tidak membedakan kita lintas agama kita. Terima kasih. Ada lagi? Cara Bapak untuk menggait suara kaum muda kayak gimana nih Pak? Ya, karena itu saya senang melalui multimedia kita, direktur kita Carla dengan Pak Dharma itu, mulai bulan September sampai Februari nanti sudah ada multimedia kita yang mengakses semua, baik tingkat nasional, baik tingkat Jawa Barat. Itu menggait milenial itu, karena milenial sekarang kan ingin sekali, nggak mau banyak cerita apa semua, lihat ini player ya sudah, lihat TikTok ya sudah gitu ya. Itu yang kita lakukan. Pak Henos, Ya. Bapak kan sebagai pendeta, apakah Bapak bisa menyuarakan semua agama ketika Bapak sudah menduduki kursi DPD? Karena kursi DPD kan itu begitu empuk. Ya, apanya yang empuk Bapak? Jadi sekali lagi, saya pernah sampaikan seperti ini. Motivasi kita ke sana bukan mencari segala sesuatu, tapi hanya menyuarakan kepedulian saya sampaikan tadi. Untuk semua agama, kenapa tidak? Karena kita lihat dalam rangka kesetaraan itu, kenapa kita berbeda dengan yang lain? Khusus yang 5 tadi gitu ya. Kenapa? Ini seperti ini gitu ya. Kenapa tidak kita suarakan gitu ya? Bapak sebagai pendeta ketika Bapak melakukan aktivitas di masyarakat, Bapak juga terkenalkan ataupun misalnya ada yang bertanya apakah ini kekristenan gitu lah Bapak? Iya, saya pikir begini, kita tidak mengkotak-kotakkan agama di Indonesia ini. Nah, ini saya katakan equality. Karena itu sebagai hak warga negara kita punya hak dan kewajiban. Itu resmi gitu ya, dan dilindungi oleh undang-undang. Menyangkut KTP kita kan semua burung garuda di sana kan gitu. Jadi burung garuda semua kita punya hak dan kewajiban, punya kewajiban dan hak. Saya sering sampaikan seperti ini. Jangan haknya diambil, kewajibannya tidak. Karena itu istilah hak dan kewajiban saya lebih sampaikan kewajiban dan hak. Lakukan dulu kewajibanmu, baru hakmu kamu tuntut. Begitu. Masih ada? Silakan. Oh ya, ini kan empuk Pak, seperti yang tadi teman-teman. Oh ya. Nah biasanya janji-janjinya terlupakan setelah udah ada di situ Pak. Nah ini kami mau tanya Pak Jenos, apakah siap untuk menandatangani fakta integritas tentang apa yang tadi Bapak janjikan? Ya, saya pikir begini, saya kan pendeta. Tadi saya sudah sampaikan, ya katakan bila ya, tidak bila tidak. Jangan ragukan tentang identitas saya. Bahkan teman-teman yang lain seperti ini, Pak nanti kalau di sana tukar handphonenya dan sebagainya. Saya katakan, aku masih seperti dulu. Gitu. Silakan, ada tadi ya. Pak mewakili kaum milenial Pak. Ya, Tadi Bapak silakan. membahas tentang milenial bahkan dibangkitkan lewat multimedianya kan Pak. Ya. Apa ada media lain atau ada cara lain, karena kan kita kaum milenial ini kaum rebahan, kaum males Pak, kadang Pak naik turun up and down aja kerjanya. Apa ada solusi lain Pak? Ya, saya pikir selain multimedia, kita harus bersama-sama dengan beberapa kepengurusan gitu ya. Ya, misalnya pemuda ini dan lain sebagainya. Nah, pemuda lintas agama kalau bisa kan. Karena itu kita sampaikan visi misi kita seperti ini loh. Ini yang terjadi lapangan tidak baik-baik saja. Saya pikir itu. Kita sampaikan terbuka. Faktanya apa? Kita punya fakta dan data untuk itu. Terima kasih. Ada lagi? Pak Jenos sudah hamil Ya. pemilihan nih Pak, apa yang dilakukan untuk? Oh ya, sebenarnya hanya 4-5 hari lagi gitu ya. Nanti sudah tenang. Yang dilakukan adalah tetap kita sosialisasi dan banyak mengundang kita beberapa gereja, beberapa arisan per tahun kalau orang Batak kan gitu. Karena itu yang kita lakukan. Setelah kita lakukan itu, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, saya senang ada satu orang teman kita pendeta dari Makassar boleh katakan, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa buka pintu. Itu yang keyakinan kita. Silakan kita sudah berusaha bagaimana kehendak Tuhan ke depan. Mari kita lakukan, mari kita dengarkan apa kata Tuhan. Itu saja. Kalau mengandalkan manusia tidak akan mungkin. Bahkan teman-teman saya bilang seperti ini, Pak Pendeta berhubungan antara Daud dan Goliat katanya. Saya katakan Goliat besar katanya. Dia katakan tapi yang menangkan Daud. Saya bilang kan ketawa yang lain gitu.
Itu yang dilakukan. Bahkan yang mengatakan seperti ini, Pak Pendeta katanya, kenapa saya bilang itu pengelola lapangan? Pak Pendeta kan popularitas oke, integritas seperti ini, keberanian oke. Ada satu yang kurang katanya. Apa yang kurang itu saya bilang kan? Yakni isi tas katanya. Jadi saya ketawa ketika dia bilang isi tas, nanti modal gitu ya. Kalau dulu saya berpikir begini, di politik ini kan kata orang saja itu kosnya besar. Ternyata ketika sudah masuk ke lapangan, luar biasa memang besarnya. Para peserta Itu terus terang aja gitu ya. Jadi saya pikir ke depan bagaimana ya senator pelatihan wawancara seperti di Amerika kita berharap begitu. Dengan banyaknya terhadap partai salah ini satu juga itu calon tanggung jawab pemerintah kan luar biasa. DPD Jawa Itu Barat. ke depan yang kita harapkan, visi misi ke depan Jawa. Ya, ada lagi? Silakan. Optimis menang Pak ya. Iya, kalau sebagai orang Kristen pasti optimis. Mana ada yang pesimis? Tapi kalau siap juga. Siap menang, siap kalah. Saya pikir harus begitu. Kita syukuri apa yang ada. Tapi itu aja. Ya Pak. Ya, silakan. Tadi nyambungin yang Bapak katakan, strategi Bapak untuk menjaring suara itu dengan mengikuti ke gereja atau persautaan. Ya. Itu kan masih di lingkup kekristenan. Ya. Cara Bapak tadi kan menyuarakan kesetaraan, juga mau mengedepankan untuk agama yang lain juga. Ya. Lalu apa strategi Bapak untuk menjaring dari segmen pemilih sekuler lainnya di Ya, luar saya kekristenan? pikir begini. Saya kan FKUB. Masih tahun depan masih FKUB, Forum Kerukunan Beragama Indonesia. Jadi mereka yang teman-teman yang lain itu sepakat untuk kita. Bahkan dari agama lain mengatakan dari kami tidak ada Pak DPD, tapi silakan kami akan dukung Bapak sepenuhnya. Itu 5 agama loh, tidak tanggung-tanggung. Jadi itu yang kita harapkan. Karena apa? Mereka sudah lihat selama ini di FKUB bagaimana kita menyuarakan tentang keadilan kebenaran itu. Berarti Kita tidak FKUB pandang aja, apa. Pak? Ya, Berarti strategi Bapak untuk yang di luar kekristenan melalui FKUB? iya melalui FKUB. Dan lobby-lobby kita sudah ada yang lain juga, gitu ya. Tidak hanya itu. Udah. Itu rahasia itu apa? Gimana strategi kita? Ketika Bapak akan menjadi pelayan rakyat. Saya pikir begini. Saya kemarin pernah khotbah di DPR. Saya katakan tegas itu. Anda duduk di sini sudah 3 periode, 2 periode. Apa yang Anda lakukan untuk seuman dengan kita? Jadi sekali lagi, saya bukan saya pelayan rakyat, tetap pelayan, hamba rakyat. Karena kalau tidak suara itu dari rakyat, kan saya nggak mungkin duduk di sana. Itu maka saya katakan kemarin ketika saya khotbah di DPR MPR, saya katakan, jangan 5D, saya bilang. Apa 5D itu? Datang, duduk, dengar, diam, duit. Kita tidak berharap seperti itu. Bahkan pernah di buku saya katakan, tolong jangan gitu ya. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat loh, bukan Dewan Pemeras Rakyat. Wah, itu lebih keras lagi kan. Ya, terima kasih. Masih cukup prakteknya? Ya, silakan. Ya, kalau tadi ada rekan saya mengatakan Bapak Presiden menandatangani fakta integritas. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya Bapak adakah menyediakan line atau media nanti jika Bapak terpilih? Amin ya Pak. Ya, kalau ya. Bapak terpilih nanti, apakah Bapak menyediakan line atau jalur untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk mengingatkan Bapak jika misalnya komitmennya mungkin visi misi yang tadi disampaikan dengan baik dari awal itu mulai agak menunda? Saya kira untuk media, saya sudah katakan kepada direktur kita, Bu Karla dan Pak Dharma, kalau Tuhan mengizinkan, maka ini akan berlanjut terus. Karena ratusan dia punya channel nasional dan Jawa Barat. Itu satu. Yang kedua, tim-tim kita di lapangan sudah mengatakan, nanti Bapak silakan ada posko pengaduan. Ada posko pengaduan, silakan saja gitu ya. Karena kita kan DPD kita, jadi bukan rapat dulu kami ya, gitu kan, nggak begitu kan. Silakan kalau yang ada pos pengaduan langsung turun ke lapangan. Ya begitu. Untuk apa gitu ya? Karena saya apa yang mau saya cari lagi gitu ya? Apa yang saya cari kan? Tapi saya peduli terhadap sesama yang lain. Ya, begitu. Oke Pak, ya, silakan ada lagi. Pulang Pak. Pak, simpel aja Pak. Oke, silakan. Pak anggota nih Pak. Ya, ini udah anggota. Apa perbedaan? Ada juga bersamanya seperti artis komeng ya Pak ya. Ya ada artis komeng. Apa perbedaan Bapak nih yang harus masyarakat pilih dari 53 lainnya? Saya pikir saya artis komeng, saya nomor 37, Jihan Fahira nomor 39. Nah, dan ada lagi yang lain. Bahkan ada mantan bupati Garut gitu ya, Aceh Fikri kan, dan yang lain lagi, kan masih banyak lagi. Jadi tujuan pertanyaannya kemana? Apa nih yang menjadi kekerasan Bapak nih untuk tetap optimis? Ya, kalau saya kan makanya teman-teman banyak yang suka lihat saya karena begitu tegas, berani, gak peduli sama yang lain. Pokoknya kalau itu berdasar kepada aturan, mari suarakan, sampaikan. Dengar atau tidak dengar itu soal kedua.
Saya pikir itu. ada public figure tetap optimis nih ya Pak. Ya kenapa tidak gitu ya? Kan kita yang mendukung kita yang di atas gitu ya. Kalau buka pintu katanya dari atas kan buka. Kalau tutup katanya tutup. Kita hanya mensyukuri segala sesuatu. Saya pikir kita harus optimis untuk seperti yang tadi. Ya terima kasih. Sudah Pak ya? Ayo Pak pulang Pak. Ya sudah. Itu sama-sama. Oh ini apa? Baik, sekarang rekan-rekan Ya. Pak John sebagai narasumber, dia lagi terlibat kasus korupsi. Ya, coba wawancara Pak John. Kasusnya korupsi, ya, korupsi. Ayo, bukan terduga lagi ya, sudah tersangka korupsi. Ayo silakan, coba. Cari Pak John-nya, cari. Mari rekan-rekan, masih lagi, kita masih 1-2 orang lagi ditanya. Mari. Oh istirahat 1 menit. Bahkan kayak udah tersangka gitu kan. Bapak, Gimana nih Pak setelah menerima dakwaan Pak atas kasus tipikor yang Bapak lakukan? Saya menghormati itu. Pak Kiri dong Hukum Pak. dan akan tetap terus menghargai keputusan para hakim. Apakah akan banding Pak ke depannya? Saya nanti akan dibantu oleh pengacara saya, jadi saya serahkan kepada mereka. Kemudian menurut saya cukup ya. Terima kasih. Bapak kok belum pakai seragamnya Pak? Seragam Shopee Pak. Pak, apa tanggapan Bapak dengan dana itu mengalir kemana sebenarnya Pak, dana yang dimaksudkan? Kami berusaha mempergunakan sebaik-baiknya, tapi kami tidak tahu kenapa itu bisa bocor begitu. Jadi menurut Bapak nggak salah nih Pak? bocor informasinya gitu. Itulah yang sedang diselidiki oleh pengacara saya. Tapi kan sudah Bapak udah didakwa nih Pak. Jadi gimana dong? Berarti udah terbukti dong Bapak melakukan tipikor. Nanti akan dibuktikan oleh Berarti Bapak akan banding. pengacara saya. Berarti Bapak akan banding. Kita lihat saja. Dengan banding itu berarti Bapak sudah menyimpan beberapa banyak bukti yang akan Bapak paparkan nantinya, yang sebelumnya tidak ada. Bapak jangan nangis Pak. Menurut saya nanti informasi akan lebih jelas dari pengacara saya. Seberapa besar Pak kans Bapak untuk bisa lolos kali ini jika nanti Bapak banding? Sepertinya pasti lolos, tidak akan menjadi tersangkut hukum ini. Berarti Bapak sangat yakin, artinya Bapak sudah menyimpan beberapa kunci-kunci untuk membuka Bapak sebagai terdakwa ini. Betul. Kembalikan uang rakyat. Mau minta maaf gak nih Pak sama masyarakat nih Pak? Untuk minta maaf masih menunggu lah. Kita lihat proses lagi. Oh berarti walaupun sudah dijatuhi hukuman belum mau minta maaf ya Pak? Tadi transparansi Pak, kenapa tidak bisa Bapak ungkapkan saya Pak transparansi kita Pak? Bapaknya nangis. Sedih saya. Bapak merasa banget ya Pak pidaannya ya Pak? Ini semua rekayasa sebenarnya. Ini rekayasa. Pak John, jika nanti Bapak lolos, Tanya yang lebih tajam lagi. apakah Bapak nanti kapok atau misalnya tidak ingin lagi terjun ke dalam dunia politik dengan kejadian ini? Selagi ada kesempatan akan tetap. Karena politik itu adalah hal yang bagus untuk langsung terjun melayani masyarakat. Maksudnya kesempatan apa nih? Pak? Terdakwa padahal Bapak merasa tidak bersalah. Nama itu kan? Harta gereja. Saya tidak siap dengan pertanyaan. Itu nggak masalah. Terus aja kejar terus. Yang tajam-tajam itu nggak apa-apa. Itu tergantung dia nggak apa-apa. Berbeda dengan pegang doang ya Bapak tetap masih bisa tertawa ya? Gereja yang mana ya? Media Bapak di belakang Bapak ada. Bersuka cita senantiasa. Oke, sekarang satu lagi cari Pak Anam. Dia sebagai narasumber yang sombong, yang susah untuk diminta keterangannya. Gak cocok Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan Pak Pendeta Anam silakan jadi jam dulu untuk para media. Iya. Konteksnya sebagai Pak Anam apa? Udah sombong banget nih. Iya. Dia sombong karena apa ya? Karena cengil pilih media gitu kan. Medianya enggak ini musik Kompas, Detik gitu ya. Ya gimana tanggapan para jurnalis Bapak gereja? Bapak sombong dulu jual mahal. Maaf ya saya sibuk ini gitu. Tetap jalan gitu. Tetap dikejar-kejar. Ayo
pengusaha tambang yang sedang berkembang, gitu, yang sedang berkembang, yang lagi naik daun lah gitu istilahnya. Ya, mari Pak Anam sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha ya terkait isu pelecehan yang dilakukan oleh dari mana ini ya? Dasar hukumnya jelas enggak ya? Oh gitu ya. Kalau seperti ini saya belum pernah lihat media Bapak di online gitu. Sepertinya Bapak mengelak saja dari kasus ini sebenarnya. Oh bukan. Sesungguhnya tidak. Saya itu orangnya yang sangat peduli sebenarnya. Tetapi saya belum terlalu yakin dengan media yang Bapak buat apa ini, yang sedang ngobrol dengan saya ini. Itu saja. Halo. Iya, masalah kartu pers kan banyak ya, kartu pers ya. Banyak punya kartu pers gitu kan. Ya Bung Johan. Iya, bisa saja sih, bisa. Tapi memang kalau masalah pers sekarang kan kita tidak terlalu yakin. Ada banyak pers ya, ada banyak wartawan-wartawan yang hanya untuk cari-cari sensasi lah, kira-kira demikian. Iya, tidak apa-apa. Walaupun live juga tidak apa-apa. Ya. Ya kita hanya kompak sih kan, tidak harus ada ini main di belakang kan itu. Memang kita dekat dengan Pak John. Iya. Iya benar, kita sering ngopi bareng, kita ngobrol bareng gitu kan. Tapi masalah yang dilakukan dia kan. Apa Bapak tidak takut Pak John sudah jadi terdakwa, Bapak juga ikut nanti kalau itu masalah dia kan, masalah hanya untuk dia saja, itu jauh dari saya. Saya bebas dari situ semuanya. Berarti ketika dekat dan belum bertemu. kasian banget Pak Penita jadi kantor. Sekarang udah enggak ya Pak? Ya, sekarang sih masih teman, tapi kan masih jauh ya? teman sih teman, tapi kan kasusnya tidak menjadi teman kita kan gitu kan. Ada informasi, ada aliran dana yang mengalir ke rekening Bapak dan istri Bapak. Apakah Bapak bisa menjelaskan? Setahu saya sih nggak ada dari aliran dana dari Pak itu, mungkin isu siapa. Makanya saya tidak percaya dengan media yang Bapak ini. Dari mana asalnya gitu kan? Hanya isu-isu besar untuk bumi-bumi aja ini, saya lihat itu media Bapak makanya ada kami punya data sebenarnya Pak. Apakah Bapak siap untuk dibukakan data itu? Ya terserah Bapak, kalau mau buka-bukaan silahkan. Kita sih oke-oke aja, karena kita yakin tidak ada dana dari sumber resmi bahwa Bapak sebenarnya sedang ada kasus khusus yang sedang menjerat Bapak. Iya tidak. Mohon maaf. Oke, baik, luar biasa. Kamera mana? Iya. Baik, luar biasa. Tadi sudah langsung praktek bagaimana mewawancarai terdakwa, pengusaha sombong dan calon legislatif. Teman-teman sudah ada kemampuan yang cukup luar biasa. Dia bertanya, dia tidak mau, dia kemana, dia kemana, tetap gitu. Kita bertanya yang memungkinkan, dia pasti akan ngomong. Itu pertanyaan yang pamungkas, yang pasti dia akan keluarkan kata itu pasti. Gimana caranya kita akan mendapatkan berita. Oke, baik, lanjut Pak Darman. Oke, terima kasih teman-teman, tadi sudah mendapatkan bahan ya untuk ditulis berita. Tergantung teman-teman mau lihat angle-nya dari mana. Ada yang tadi wawancara dengan caleg, ada yang dengan Pak John dengan itu. Nah, sekarang PR bagi teman-teman untuk membuat tulisan, bentuknya 2 kalimat aja. Jadi menyangkut satu kalimat itu berisi 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Contoh misalnya kalimatnya,
Di mobil. Caleg Papaman. calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Namanya itu apanya? Siapanya? Mengadakan jumpa pers di Gereja Depok 2 Timur tanggal hari bulan, mengatakan atau menyampaikan visi misi dan sebagainya. Itu satu kalimat mengandung apa, di mana, siapa, dan kapan. Nah, nanti untuk how-nya bagaimananya diulas dalam satu kalimat berikutnya. Itu satu, saya kasih contoh. Nah, yang kedua kalimat tentang bagaimana tadi wawancara dengan Pak John. Apanya ya tadi ada kasus apa di situ. Yang kedua siapanya ya sebutkan saja siapa. Tapi nanti kita publis kok. Kita hanya untuk, saya pengen mendapatkan gambaran teman-teman membangun frase sebuah kalimat berita, 2 kalimat aja mengandung unsur 5W 1H. 5W 1H tadi kan sudah saya jelasin kan, ada apa, siapa, dan itu satu kalimat mengandung itu semua. Misalnya kayak saya tadi mencontohkan pemimpin Warta Gereja mengadakan atau menjadi narasumber pelatihan jurnalistik di Gereja Depok, Depok tanggal sekian dengan tema itu sudah menyangkut apa, siapa, di mana, bagaimana. Nah, mungkin untuk mengapanya bisa dijelaskan di kalimat berikutnya. Itu namanya kalimat berita. Dengan mengandung unsur 5W 1H. Gitu ya. Nah, saya kasih waktu 10 menit di HP, diketik aja, nanti di-share ke grup. Nanti saya akan cek satu-satu. Setelah itu nanti kita akan nilai. Nah, berikutnya ya, boleh pilih salah satu atau tiga-tiganya? Salah satu boleh, tiga-tiganya udah terserah. Teman-teman mau seperti apa, kan ini kan semua wartawan nih. Semua wartawan, teman-teman punya framing, mau nge-frame orang ini apa? Mau nge-frame yang caleg, nge-frame yang ini terserah. Ada bahannya yang tadi sudah didapatkan dari peliputan ke lapangan nih. Tadi anggap itu tadi sudah melakukan peliputan di lapangan. Nah, itu bahannya. Tuliskan bentuk kalimatnya 5W 1H. Nanti setelah itu nanti saya akan coba koreksi. Jadi akan kita lihat lah seperti apa yang setelah itu selesai, nanti kita akan ada satu sesi lagi praktek wawancara podcast. Jadi nanti kita buat kelompok-kelompok, berapa kelompok, setiap kelompok melakukan wawancara, kemudian podcast seperti yang sudah sering teman-teman lakukan lah di YouTube dan sebagainya, kan ada cara-caranya itu. Nanti kita akan lihat ya. Jadi saya kasih waktu 10 menit lah untuk membuat itu kalimat beritanya. 2 kalimat saja, 2 kalimat, 1 kalimat itu kan menyangkut itu 5W 1H. Kalimat itunya bisa mengapanya. Ya, silakan. Saya mau cas sambil habis cas. Foto ringan. Itu ada tancapan. Latihan itu ada. Lagi masih bisa. Oke. Ya, sebelumnya kita sapa dulu, kita live di YouTube Warta Gereja. Halo, selamat siang para penonton yang ada di rumah. Kita saat ini sedang di Depok 2 Timur, Gereja POUK. Kita sedang mengadakan pelatihan jurnalistik
untuk para peserta sangat luar biasa pada kesempatan pelatihan. Wartawan wartagereja.com. Kita mau sapa semuanya. Halo semuanya. Bang. Halo semuanya yang ada di rumah. Halo. Mari semua peserta. Halo. Mantap, kita semua berbahagia untuk mengikuti pelatihan jurnalis wartagereja.com. Kita akan menilai siapa-siapa yang akan memenangkan tulisan yang sangat semuanya bagus. Saya lihat 5W1H-nya tuh dapet, kita sampai bingung ya pada nanti ternilai. Coba yang pertama ini dari siapa nih? KPK tangkap tangan Pendeta John Aritonang di Surabaya. Wah, ya ini KPK tangkap tangan ini judul ya, artinya di situ ada subjek, ada predikatnya, tapi dibalik keterangan tempatnya juga sudah ada. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 1 orang dalam operasi tangkapan di Surabaya Timur. Nah, ini kalimat komisi ini hanya memuat keterangan apa dan keterangan tempat juga ada. Oknum yang diamankan seorang pendeta dan asistennya. Jadi di KPK membawa oknum. Nah, di sini siapa nih? Pak Indra ya. Jadi 5W1H-nya belum dalam satu kalimat. Kalau memang mau di sini dituliskan ya Pendeta John Aritonang sebagai siapa, apa, tertangkap tangan, tempatnya di Surabaya, langsung tanggal berapa. Jadi di sini nggak ada tanggalnya, tanggal berapa, tahun berapa, dan mengapanya. Tapi oke, sebagai sebuah karya pertama, kekurangannya itu ya, keterangan tempat. Tangan dulu. Kemudian berikutnya Pak, nah ini sekretaris di KPU Soleman, ini siapa ya? Pak Erwin ya? Siapa? Pak Isar. Oh ya. Nah ini Pak Jaheno sebagai salah seorang caleg DPD dari Jabar pada hari Kamis ini di POK Depok Timur II memohon dukungan dari peserta pelatihan yang tercoblos. Ini kampanye ini pencitraan nanti ongkosnya minta Pak Julius ya. Ada pemilu 14 nanti. Beliau mencalonkan diri sebagai caleg dengan membawa misi kesejahteraan bagi semua warga, terutama bagi kalangan mudas. Nah, sebagai Bang Isar ya, Bang Isar Hasibuan. Bang, ini sebagai sebuah lead berita itu terlalu panjang. Kalau mau Pak Jeno sebagai siapanya, kemudian hari Kamis Depok 2 Timur ini keterangan tempat dan keterangan waktu sudah benar. Pemohon dukungan itu Uai pada pemilu ini. Nah, ini titik di sini. Ini kurang lengkap. Satu kalimat tidak mengandung 5W1H semua karena terpisah. Ya, jadi di sini yang mengapa beliau menjelaskan itu, ya mengapanya diterangkan di bawah. Sebenarnya sudah agak benar, cuman perdasiannya lompat-lompat. Jadi nanti diurutkan sesuai tadi urutannya apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mananya. Itu satu kalimat aja. Biasanya itu sudah menyangkut 5W1H itu yang dimaksud. Oke, next, tepuk tangan dulu. Dari yang ketiga, Farel. Wah, ini timnya Ibu Marji nih, Pendeta Marji ya. Calon anggota DPD Jawa Barat nomor 37 Bapak Jenos melakukan jumpa pers di gereja Jawa Timur. Ini apanya, siapanya sudah dapat, melakukan jumpa pers, predikat, Depok Timur waktu, tempat sudah menyampaikan di sini. Nah, ini udah benar. Dalam jumpa pers beliau, jadi apa, siapa, di mana, mengapanya di bawah.
Ya mungkin cuma nanti redaksinya agak diapakan lagi ya. Dengan berdasarkan aspirasi rakyat minoritas dan kurangnya kesalahan di Jawa Barat untuk kebebasan beribadah, saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi saya mengenai kurangnya kesetaraan equality di Jawa Barat dan kurangnya kebebasan beragama serta untuk guru-guru agama serta. Nah ini benar, ini sudah benar kutipannya ya, sesuai dengan apa yang Pak Janos. Mungkin ini nilainya 80. Mana siapa yang ini kelahiran tahun itu? Kelahiran tahun, kamu tahun berapa? 2001. Hanya milenial sekali. Kayak cepat nangkapnya Pak. Ternyata kalau yang milenial udah biasa tepuk tangan belum? Yang ketiga, ini siapa? Meita. Oh ini artisnya Depok Jawa Timur kan? Janos Saragi siap menuju Senayan dengan semangat equality. Partai Gerindra Depok ditemui dalam jumpa pers di Gereja Pop Depok Jawa Timur. Ini keterangan waktu dan tempat ya. Dalam jumpa pers di Gereja Pop berarti tempat. Kamis 82 ini berarti waktu. Siapanya calon anggota DPD RI Jawa Barat? Siapanya? Saya rasa lagi. Marsal itu mendapatkan bangku DPR RI di Senayan dengan Oke, ini sudah masuk berarti. Concernnya antara lain kehidupan ini mengapanya ya? Kehidupan beragama dan beragama masih kurang izin memberikan sulit serta kesulitan akses belajar mengajar beragama. Dalam hal ini saya suarakan bukannya itu satu agama, saya seluruh agama. Dengan beberapa publik seperti Komeng dan Jian Pranira tidak membuat jadi pesimis. Nah ini bagus. Ini lulus nih. Hadiahnya mana? 98 ya. Nanti kamu bisa nanti bantu redaksi kawan-kawan ya. Yang milenial nih ternyata pinter-pinter. Nah ini kedai Kabila siapa? Kedai Kabila. ARH. Buat. Wis, mantap ya. Pendeta Janos Saragi siap kalah. Di tingkat DPRD Kota Depok. Apa-apa. Tapi ini judulnya sudah bagus, artinya dia membuat orang tertarik. Ya, lead beritanya dia sudah bisa memancing orang untuk membaca. Nah, kalau judul beritanya udah 90 ini. Artinya dia mencoba menarik perhatian dengan satu kalimat. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, tetapi sebagai sebuah bentuk kalimat yang menarik orang. Contoh apa? Mengambil angle berita. Saya rasa ini menarik. Kenapa siap kalah? Karena orang jadi tertarik baca. Nah, itu salah satu cara kita membuat judul yang orang akan membaca. Oke. Nah, ini isinya. Pada sela-sela, kalau depannya pada, berarti ini peristiwa atau keterangan waktu. Pada sela-sela pertemuan ini menyebut tentang Gwen. Kamis, pelatihan durasi Kamis di Depok Jawa Timur. Ini keterangan waktu, keterangan tempat. Ini dengan apa? Ini siapa? Menyatakan siap menerima kekalahan. Ini mengapanya. Namun beliau juga menegaskan rasa optimis akan kemenangannya dalam menyuarakan kesabaran hak dalam beragama. Iya, ini masih belum lengkap 5 wisatuannya boleh, tetapi masih lompat-lompat, mungkin perlu diurutkan lebih detail ya, lebih urut. Ini keterangan waktu sama tempatnya sambung. Tapi ini judulnya oke. Untuk sisi judul sudah luar biasa. Ya, kalau total ini ya 98 lah. Berikutnya, terdakwa kasus korupsi. Lagi orang ini. Siapa nih yang di sini? Warga. Langsung hilang. Sebetulnya di dalam penulisan jurnalistik kita tidak boleh menuliskan nama secara jelas. Jadi teman-teman, kalau membuat berita
yang memuat kasus lebih secara etika jurnalistik adalah inisial, karena bagaimanapun juga kita masih menempatkan praduga tak bersalah. Kalau misalnya korupsi JA gitu boleh, ya kan? Tapi kalau sebut nama lengkap, apalagi sesuai KTP, nomor KTP aja, nanti itu bermasalah. Nah, oke, itu kritik saya. Johnny Tunang ketika ditemui di Pengadilan Negeri Depok masih yakin akan perubahan dakwaan kasus korupsi di dunia. Nah, ini mulai dengan mengapa, ya kan? Nah, korupsi mengapa ada perubahan dakwaan ini? Kemudian dijelaskan meski telah vonis 5 tahun penjara, kalau yakin untuk masih banding pembelaan yang dimilikinya. Nah, di sini tidak ada when-nya nggak ada, subjeknya apanya ada, mengapanya ada, bagaimananya tidak disebutkan. Jadi masih ada dua ya yang kurang, when sama where-nya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah ini masih perlu apa? Ditata ya. Siapa namanya? Desi? Desi ya, boleh. Ya pasti di atas 60 lah, 70 lah boleh. Karena dalam rumah nanti kita kalau dalam rumah ya kan masih 70 lah sudah. Kita nggak dikasih kopi. Aman ya, Desi ya. Ayo terus lanjut. Ini Yeri dari Kapok Pelita. Calon anggota DPD Jawa Barat nomor 37 Pendeta Jairus mengadakan konversi. Calon anggota DPD ini berarti apa, siapa? Mengadakan konversi di Gereja Depok Timur. Itu tempat, keterangan waktu sudah ada, mengapanya juga sudah ada. Ini benar. Dia mengapa bahwa sudah kelahiran atas kelahiran ini benar. Ini 100. Kali saja tetap apa, siapa, di mana ada semua. Lengkap. 5W1 hanya dapat itu. 5W1 hanya dapat. Terus yang kedua, berikutnya. Jadi yang mana sih? Oh iya, itu udah kelihatan dari jidatnya udah pinter itu. Pak mikir ya. Nyusun kalian apa tadi jago. Berikut, Pendeta Jairus lagi memaparkan visi misinya sebagai calon DPD RI Jawa Barat di Depok 2 Timur hari Kamis. Nah, ini siapa, apa, di mana, kapan, sudah oke ini. Terus juga ini mengapanya. Oke, ini 100. Berikutnya, nanti yang 100 dicatat ya kan jadi redaksi nanti. Bantuin kami, bantu ngupload berita-berita untuk nyaring, karena ini tinggal moles sedikit teman-teman pasti, karena pengetahuan untuk membuat itu sudah ada. Ini sudah punya gambaran 5W1 ini sudah ada. Lanjut. Immanuel Teguh Salawana, caleg pendeta Jairus lagi calon anggota DPD RI selamatkan guru agama Kristen Jawa. Ini ngeri. Kalau ini pencitraan nggak apa-apa ya. Pendeta Jairus ditulis lengkap-lengkap nggak apa-apa. Karena ini adalah untuk mengenalkan visi misi. Tapi kalau kasus kayak tadi harus inisial. Tapi kalau berita positif harus gelarnya juga dimasukin. Gitu. Jadi orang lengkap seperti yang tertulis di pendaftaran KPU. Pendeta Jairus lagi STH, MDH, MM gitu, lengkap ya kan begitu Pak. Nah kalau ini nggak apa-apa karena ini berita tentang bukan menyerang ya, tapi pencitraan itu biasanya memang diblas nama lengkapnya, profilnya, tanggal lahirnya, bahkan disebutkan itu sebagai sebuah berita pencitraan boleh. Pada hari ini Februari 24 dan juga dibawakan langsung oleh lagi belum mengatakan memperbaiki langsung ke mengapa. Nah, siapanya pada hari ini itu kapan dibawakan langsung siapa, beliau mengatakan ini berarti mengapa dengan majunya sebagai itu kutipan langsung. Nah ini yang kurang
tempat ya. Ini tempatnya nggak ada, keterangan tempat. Where-nya nggak ada. Where kan ada 5W1H. When, where. Where itu menentukan kita di mana nih. Kali ini masih kurang where-nya. Jadi 5W1 hanya W-nya baru 4. Kurang W1 lagi. Apa-apa ini 70. Mana? Ini belajar lagi. Plus. Berikutnya habis. Oke. Yang 100 siapa tadi? Bukanlah. Yang 100 GG. Yang lain 90-an. Berarti hadiahnya cuma buat yang 100 doang itu. Oke. Siapa yang dapat? Jadi pas nanti ada malamnya apa? Ya. Nanti malamnya apa? Kompor gas. Yang 100 siapa dong? GG tadi. Oh, oke. Setelah itu Bu Direktur kasih penghargaan. Iya, sama kakak, sama kamu ya. Ada tiga Pak. Ada 3? Ada 3. Kamu ada berapa? Bapak mentah aja Pak, dianya Pak. Siapa yang mentah? Daniel sama kakak. Daniel iya, Daniel. Dispenser. Di belakang Pak, Pak. Yang dapat angka 100 tadi maju ke depan, nanti biar Pak Jenos akan memberikan GG, Jerry, dan Daniel. foto. Iya Pak. Ini jelas. Ini live ya? Ini masukin. Di belakang dia. Foto deh. Iya. Ini buku yang dibuat oleh Pak Pendeta Jenos Saragi. Buku dari Pak Jenos Saragi tentang apa Pak? Bebas puji. Ya, terima kasih selamat membaca dan jadilah wartawan yang terus punya produktif dan punya integritas tinggi. Terima kasih. Ya, jadi ini yang pertama-tama ini komunikasi, betul-betul komunikasi. Jadi pas sekali dengan topik kita hari ini. Baru yang kedua adalah jaminan kepastian keselamatan. Jadi ketika ini kemarin di Gramedia 2 minggu langsung habis semua gitu ya. Padahal luar biasa gitu ya. Ya, jaminan keselamatan. Jadi ada teman-teman saya dari agama lain minta ini, saya bilang jangan. Nanti kalau Bapak baca ini nanti Bapak dibaptis, saya bilang ketawa dia. Pada ketiga, ini yang terakhir 12 kunci kerukunan beragama di Indonesia. Ya, jadi kalau ada kunci kan jadi sudah lumayan gitu ya. Apa kuncinya? Kunci yang pertama, silahkan rumah tangga, silakan. Rumah tangga harus menjadi basic supaya tidak menerapkan kepada anak-anaknya intoleransi, kebencian kepada yang lain. Baru kunci keenam, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, ditanggalkan. Istilah apa itu? Kafir non kafir, mayoritas minoritas, pribumi non pribumi. Itu harus ditanggalkan, tinggalkan kalau kita baru pun. Terima kasih. Yang 5 nilai 100. Pak, foto lagi Pak. Oke. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 ya. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sudah bisa wawancarain kan? Jam 3 ya, 15 menit lagi jam 3. Atau kita break dulu jam 3. Untuk panitia sudah siap kopi time-nya. Coffee break kita nanti siapkan setelah coffee break hanya 10-15 menit saja ya. Kita istirahat, kita mau bagi kelompok, kita mau podcast. Oke. Dan kita nanti bagi 5 kelompok ya. 5 kelompok, saya ada tempat buat gantungan ID pers ini sebetulnya. Jadi nanti pemenangnya cuma 1. Karena ini khusus ini yang dipakai Bapak penasihat. Jadi saya aja nggak pakai kan, cuma saya doang yang pakai ini
hadiah khusus nanti di podcast. Podcastnya menyangkut ya terserah nanti teman-teman mau ambil topik apa. 5 kelompok kita bagi mau wawancarai bapak-bapak ini. Itu aja kita lihat dulu ya. Oke, terima kasih. Ngopi dulu silakan istirahat 15 menit ya. Jam 3 kita mulai. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Bagi kelompok ya. Setelah selesai dengan kegiatan pelatihan, dilakukan prosesi pelantikan wartawan Warta Gereja Provinsi Jawa Barat oleh Pendeta Jaino Saragi dan Carla Polena sebagai Direktur Warta Gereja, memberikan kartu pers, surat tugas, dan sertifikat kepada seluruh peserta pelatihan jurnalistik. Selamat berkarya bagi teman-teman yang sudah menjadi wartawan wartagereja.com. Mari kita bersama-sama membangun kerajaan Allah dengan jurnalisme di era digital kali ini. Selamat melayani. Semoga nama Tuhan yang terus dipermuliakan oleh karya-karya kita dalam jurnalistik. Terima kasih. Jadilah saksi